Tapi kok kalau door to door gitu, apa keunggulannya dari sosmed? Oke, sosmed tuh kelemahannya menurutku ya. Karena beberapa pengalaman yang cukup aku sakit hati itu di Lokno kurang pintar gitu. Awal-awal kita nawar-nawari orang. Kalau Koryo dan Cebebet cuma bisa ngajarin satu strategi ke agent baru. Bakal pilih pakai metode yang mana? Cuman dia fokus di satu platform gitu. Jadi menurutku Sal itu kekuatannya satu. Apa kok? Deal Talks. Welcome to Deal Talks. Hai guys, hari ini kita kedatangan Koryo dan Cebebet lagi. Lagi. Ini mau bahas ini. Nah, apa tuh? Agent yang fokus sosmed sama canvassing door to door. Nah, aku dua-duanya sebenarnya. Iya sih, tapi kan awalnya Koryo ini nggak sih? Oh iya, awalnya. Awalnya canvassing nggak sih? Ya karena dulu nggak ada sosial media. Nah itu kan lebih ada pengalaman lah di door to door. Iya. Nah kita mau bahas itu sekarang. Oke. Bisa kenalin dulu nggak lagi? Kan pasti ada audiens yang baru. kenalin Sandy. Kenalan lagi apa aja nih, Sel? Nama aja. Nama dan status dan status ini di sini kan, dia kan. Status. Iya status ini kan. Oke. Langsung aja. Iya. Hai Elizabeth, aku marketingnya di Dealkat. Ini bosnya. Leader dong. Oh iya ya. Ya aku leader. Kalau aku karyawannya mereka. Bohong. Ini leader. Aku marketing juga, marketing properti. Profesional. Nah, ini leader Mulmed dan leader marketing. Enggak, leader Mulmed kan kamu. Leader Mulmed kan kamu. Si Royo. Ayo Cek, aku tarik kembali. Iya. Jadi leader Mulmed. Aku ulurin ke Mami. Oh iya. Ayo. Kapan apa sih? Kita tanya Cebebet dulu deh. Boleh. Bebet terus. Enggak deh. Dua-duanya aja. Kan setiap agent pasti punya cara sendiri buat cari prospek dan cara closingnya beda-beda. Nah, ada yang fokus di sosmed, ada yang fokus di door to door atau canvassing. Ada juga yang kombinasi keduanya. Sekarang kan Korea udah kombinasi. Tapi dulu kan canvassing dulu toh. Iya, karena nggak ada sosial media waktu itu. Betul. Emang waktu itu adanya apa aja sih? Koran. Friendster. Enggak gitu. Friendster ya. Friendster tuh sesepuhnya Facebook lah. Oh. Di zaman dulu ada namanya Friendster, terus baru keluar Facebook, baru keluar lain-lainnya sekarang Instagram. Dulu Instagram masih warnanya gak kayak gini, yang kayak merah nggak sih? Yang kamera ungu nggak sih? Enggak, coklat. Coklat yang pertama itu yang kayak classy tuh loh, Instagramnya logo classy. Ada kamera toh, coklat gitu. Iya. Oh, nggak berarti ini. Itu paling pertama. Tapi sebetulnya ada Facebook, ada Friendster. Friendster tuh kayak apa fiturnya? Friendster tuh persis kayak Facebook. Persis kayak Facebook. Tapi kan Facebook sekarang udah ada Reels kayak gitu-gitu. Ya, pakai cara Facebook yang lama. Ininya chatting, kenalan, gitu-gitu. Terus apa? Bukan follow ya, apa itu namanya? Follow ya? Facebook itu apa ya? Facebook itu ya sama sih. Ya follow ya? Follow juga. Bukan deh. Friends deh, pertemuan. Iya, Friends. Iya. Ya itu sama kayak gitu juga, Friendster awalnya. BBM juga nggak sih kok? BBM. Iya. BBM. Sekarang BBM naik. Nah, iya, beda. Dioplos lagi. Iya, benar-benar. Waduh, berat nih. Nah, kalau dari Koryo sama Cebebet sendiri pakai cara apa nih? Kita tanya Koryo dulu. Ya, Koryo dulu. Aku pakai cara apapun yang menghasilkan uang. Tapi kan pasti lebih fokus kemana gitu? Ya, sosmed atau door to door? Ngikuti kalau zaman sekarang mungkin lebih ke sosmed. Kalau zaman dulu lebih ke door to door. Tapi sebenarnya konsepku itu sama. Konsepku itu adalah aku membangun kepercayaan, membangun brandingku entah itu dari offline maupun online yang membuat orang percaya sama aku. Orang trust sama aku kan pasti juga penjualanku banyak. Jadi intinya membuat orang percaya, entah itu ketemu di online, offline, pokoknya orang harus percaya. Build trust. Build trust. Kalau Cebebet
Aku sebenarnya udah coba sih. Apa Kayak Pilpres? bukan lah, Kombinasi. door to door itu kan, Door Bos. to door. Awal-awal dulu, pertama banget Koryo langsung lempar kita ini, roadshow. Oh, Cebebet ada juga itu. Iya, itu roadshow, itu door to door juga kan. Berarti Cebebet nih awal-awal door to door. Iya, Terus? pertama banget tuh door to door. Masa sih bukan kamu konten dulu gak? Konten dulu toh. Roadshow gak sih kok? Konten dulu baru door to door. Belum kok, waktu itu masih ngelisting loh. Terus kita roadshow. Enggak, kamu Iya kok. kamu konten dulu sing akhirnya kamu stres tak closing tak ajak door to door. Iya, aku lupa ya. Tapi pokoknya aku udah nyoba door to door juga. Cuman masih belum menemukan enaknya atau mungkin jalannya gitu ya. Karena aku merasa aku satu belum cukup mental ya. Gengsi sebenarnya. Iya, belum cukup Cewek. mental. Enggak cewek aja, semua orang gengsi. Iya, kayak kurang berani lah. Terus Gengsi, enggak kurang berani. ya udah ya gengsi. Aduh, kayak kok sales banget nih kan Iya, gitu, gengsi. iya. Gitu. Itu pertama roadshow kan. Terus kedua itu aku juga pernah ikut ini loh. Kalau misalnya ada perumahan baru, misalnya kayak Alana, itu kita juga pernah apa sih namanya canvassing kan, sebar brosur gitu. Di pinggir-pinggir Di jalan. pinggir jalan, di lampu merah. Sungguhan. Iya, Maksudnya di tengah jalan. Mm-mm. Ya kak di tengah ditabrak. Makanya Ini tanya. apa sih? Bar. Iya, enggak, tapi beneran di lampu merah yang rame, biasanya kita langsung Oh, Dia pakai baju badut gitu. enggak. Baju badut gini. Enggak ada rapi. Nah, itu ada semingguan loh sampai aku juga sakit. Terus tak pikir-pikir ya, nggak ada satu pun aku dapat database guys, kecuali listingan toh. Jadi nggak ada yang kalau gadis ya. Teman kita tuh namanya Gadis dan Joseph. Berdua ini masih lebih diberkati lah ya dalam hal door to door Karena- itu. Nggak tahu, mungkin karena looknya atau mungkin karena karismanya pembawaan mereka. Mereka tuh Mungkin. di lokasi tuh langsung bisa dipercaya gitu. Hmm. Kalau aku tuh orang harus ketemu 2 atau 3 kali, mereka kayak, oh genai gitu. kenapa? Kenapa? Gak tahu, mungkin Mungkin dia mereka juga sales Bisa banget. jadi mungkin Bebek juga nggak gampang percaya orang. Bales. Ini iya, energinya. Iya, jadi ya gitu ya. Jadi aku merasa kayak kurang efektif aja kalau akunya door to door. Itu ya. Jadi roadshow, apa lagi tadi? Canvassing. Browser, canvassing, sama satu lagi open house. Aku juga door to door open house bagiin. Maksudnya open house listingannya Iya, listingannya. yang punya. Waktu itu aku bantu Joseph open house. Gitu. Oh. Kan. Jadi aku sama Joseph ini door to door rumah ke rumah nih, di perumahan Untuk elit. undang open house. Iya, untuk undang open house. Jadi kita benar undang open house. di kelasnya perumahan elit gitu. Nah, kita langsung nyamperin si owner perumahannya gitu kan. Ini AI ini. Dan aku bisa ngeliat gitu ya perbandingan aku sama Joseph. Joseph tuh dia nggak ngomong apa ya? Ya kenapa gitu. Dia yang disamperin. Biasanya kan kita yang nyamperin. Oh. Ini Joseph sampai kayak kayaknya bukan ini deh, bukan areaku gitu kayak Karena JV itu ini mukanya gampang dikasihani gitu. Melas. Melas. Iya. Kalau ini kan kayak nggak ada masalah Ngeselin gitu, kayak mukanya. Jutek. mau nggak ya kalau ngomong apa? RDF toh. Ya nggak tahu ya. Tapi ya. Nah, tapi kan Ada itu nggak bisa ada. dibuktikan. Tahunya Airbnb. Ya jadi menurutku kalau aku di properti ini door to door belum bisa lah. Jadi aku efektifnya di sosial media. Berarti misalnya aku jadi agent, aku juga nggak cocok kayaknya ya door to door. Kamu Belum cocok tentu. kayak Joseph tentu. mungkin kamu didatangi. Aku nggak belas sih. Enggak, kamu nggak belas tapi banyak om datangi. Mau beli siapa om rumahnya tahu nanti. Tidak mau. Ya betul, makanya jangan jadi agent kamu. Nggak boleh disamaratain sih. Oh, Bisa. kirain karena Enggak, itu jutek toh. Jadi kayak harus samperin duluan gitu. Enggak, Joseph cuma berdiri. Oh ponyong gitu. Karena kok Joseph nggak jutek gitu. Nggak tahu, mungkin itu Mukanya bawahnya, melas. karismanya. Mukanya melas. Nggak tahu ya. Kamu lihat Joseph megang brosur mau kasih lagu background. Sedih banget. Sedih. Agak gemet, nggak sedih. Iya. Nggak sedih. Tapi lihat Joseph di pinggir jalan mau kasih background di TikTok itu pasti sedih. Kamu share pasti, kamu yang bikin kayak viral-viral tuh, itu pasti orang akan share dan like. Video ini akan di-share dan like. Kasihan soalnya. Jangan itu strategi JP ya. Mungkin, ya memang. Kita bisa.com. Iya. Ini jadi judulnya roasting JP. Roasting. Kalau aku nggak pernah bagi brosur di pinggir jalan. Tapi Bukannya oh iya tahu. passing. Kan passing itu direct selling toh.
Iya, tapi aku door to door ke Pameran. rumah-rumah Ruko-ruko. gitu. Pameran juga tuh. Pamer, tapi di pinggir jalan nggak pernah aku. Iya tahu. Jadi kalian yang pernah pinggir jalan ada motor lewat bisa, kita nggak pernah. Iya sampai di Aku tuh gak mikir loh bakal sampai di pinggir jalan. Ya itu ada memang agent-agent yang sampai sekarang kayak gitu. Oh. Ya itu menurutku sih nggak efektif sih ya. Menurutku nggak efektif karena satu sunscreen sunblockmu mahal satu. Ya toh, yang kedua rawan ditabrak orang. Bayangkan ya orang dicuwepet gini, misal naik motormu cepet, terus kamu lagi naik browser kok pas misal ini pas kamu gini terus browser di sini Iya. tabrakan kan juga bisa Kalau cewek sering dimodusin. dimodusin, sangat lah. Ya dimodusin apa sih? Tarik Ih, pegang. Oh iya lah, iya. tarik kan deh motor menjatuh. Kan kita ngasih brosurnya gini toh. Enggak yang sampai Heeh. ditarik. Hmm. Terus ya itu dijat Oh, Dicat harusnya apa? Dicat apa? cet apa? apa lah. Ya Apa boleh lah? kenalan enggak gitu. Kamu waktu ditarik harusnya tarik tasnya. Kan kita nggak Kan tahu. langsung closing itu. Iya. Langsung closing. Kita nggak tahu Closing ya. tasnya orang. Iya, Tarik iya. menarik. Gitu lah ya. Kalau Iya. aku jadi sosial media apa? Ya aku nggak tahu sih kenapa mereka dulu bagi-bagi gitu. Mungkin belajar dari ada berapa agent yang kayak gitu. Aku sih nggak pernah kayak gitu. Iya kan waktu itu closingnya ini loh kok Pak siapa ya yang Iya, ya itu. suka jaga di Marga kan mereka emang gitu toh. Iya. Marga juga bagi Kalau buat CBBL yang lebih apa ya? Lebih fluent digital. Lebih Cocok. Iya, bukan lebih- apa lebih Lebih nyaman ya. fluent, lebih Untuk apa sih? mempengaruhi apa? Gen Z lebih jago lah digitalnya. Oh Iya. Maksudnya kayak edit-edit gitu-gitu, ide-ide kreatif iya gitu-gitu. iya benar. Dan lebih sering pakai sosmed harusnya Gen Z toh. Maksudnya Ya. pasti kalau Rio lebih sibuk kayak klien-klien gitu. Tapi aku juara 2 kali kan. Weh, Nah, ya. Lomba ngedit. juara berapa kok? Juara 1. Wih. Sendiri Gen-Z nggak pernah nih di kantor nih. Apalagi ada satu milenial di kantor kita. Itu ngomong juara-juara nggak pernah juara gitu. Harapan aja nggak masuk dia. nonton nggak ya orangnya? Ya harusnya sih? nonton. Nah, Berantem. Oh ya. dia ada juara-juara. Nah itu maksudnya Gen Z lebih sering scroll lah ya. Ya. Harusnya. Ya. Strategi apa yang paling ampuh buat menarik calon pembeli? Korea. CBB. Aku. Tadi Bener, CBB. Strategi apa yang paling? Ampuh buat menarik calon pembeli. Parkour. CBB kan lebih sering TikTok toh. Pargoy. Iya. Kalau aku memang fokusnya kan. Dia pargoy. Tidak Kalau aku berpargoy loh, cuman tidak. kalau aku sebenarnya nyoba di 2 platform di Instagram sama di TikTok. Tahun pertama 2023 itu aku sempat ngiklan juga di Instagram cuma Lama 2023. 23 ya terakhir tadi 2023. iya di 2023 tuh aku full ngiklan tuh cuma di Instagram, di TikTok masih belum kan. Nah itu aku lumayan ada database tapi nggak pernah closing. Terus kalau di TikTok aku cuman apa ya ngikut tren aja, misalnya ada dance gitu ya ikut cover tapi kasih tulisan-tulisan tentang properti, ibaratnya kayak edukasi lah ya atau hiburan tentang properti. Nah terus kemudian kalau misalnya foto-foto yang ketika aku ke perumahan aku foto itu aku post di TikTok, carousel lah ya namanya. Nah ternyata itu lebih efektif Di PP. di aku aja nih. Jadi sejauh ini aku rutin konten every week ya, mau itu 2 atau 1 atau 3 tergantung algoritmanya. Itu aku rutin konten terus ada customernya dari sana. Dari carousel. Dari Dari TikTok ya, TikTok. carousel itu. Seberapa penting sih personal branding di sosmed biar dapat leads, dapat database? Kayaknya aku belum terlalu yang di branding gimana sih kalau menurutku ya sejauh ini. Cuma Aja. karena menurutku ketika aku di TikTok itu aku lebih ke hard selling yang tak post. Mungkin maksudnya sosial media itu soft selling, tapi posanku di TikTok itu hard selling, misalnya 3 juta, 30 juta. Jadi orang datang itu berdasarkan keperluan sih tak lihat. Bukan karena oh suka agent nih aku mau ngambil di dia, belum yang kayak gitu. Wah, iya. Nah, aku Jadi- suka agentnya di dekat agentnya. Iya, langsung nggak rumahnya. Nih, Bapak ini yang sudah
ada personal branding. Coba Enggak Ko. loh. Iya, kalau Iya loh Ko. Udah lama loh. iya kan Korea udah lama. Personal brandingnya udah ini kan. Apa personal brandingku ya? Seberapa penting? Prinsipal. Terus udah lama di properti. Iya. Tapi personal brandingku sebenarnya karena aku setiap ketemu orang tak ajak ngobrol. Jadi orang merasa mungkin aku itu ramah. Aku itu orang yang mudah untuk diajak ngobrol. Makanya banyak orang deket sama aku. Kayak gitu aja sih aku. Tapi itu berarti penting kah? Penting, karena kita kan bisnis hubungan. Nggak mungkin orang beli mic kita, gini loh, produk kita ini banyak. Maksudnya banyak produk itu yang dijual sama banyak agent yang. Banyak Iya. agent kan banyak ya. Agent banyak dan produknya cuma itu toh. Jadi kalau yang membedakan tuh bukan produknya, yang membedakan sebenarnya kitanya. Jadi personal branding itu penting. Jadi banyak orang sekarang tuh personal branding itu dikotakkan ke sosial media. Iya. Dulu kan nggak ada namanya personal branding. Dulu orangnya ngomongnya apa, kamu tuh harus bisa jujur, dipercaya. Itu zaman dulu kan orang bilangnya kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya personal branding juga jujur dan dipercaya sebenarnya loh ya. Nah, kan nggak. Tapi sekarang disebut personal branding gitu. Jadi ya tergantung lagi kalian personal branding di sosial media harus banyak. Aku kadang juga lihat gini banyak agent-agent tuh personal branding di sosial media itu dibuat kayak lucu-lucuan gitu loh. Iya. Kayak dibuat aneh-aneh loh, joget atau contoh misal kayak dia itu marah-marah atau mungkin kayak dia itu ngomong sing gak jelas naik view-nya. Tapi orang nggak ada sih mau beli nih mereka. Iya. Lah ya kan misal contoh ini marah-marah lucu, orang lucu seru ini. Engagementnya bagus ya. Bagus engagementnya, tapi waktu orang datang orang sama mau ketemu agent marah-marah. Iya kan? Jadi personal brandingnya harusnya bukan kita nih banyak zaman sekarang tuh banyak agent tuh salah jalan. Mereka itu menganggap view follower tuh penting sampai menghalalkan segala cara, nyenggol kanan kiri, kontroversial dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka personal branding kan ujung-ujungnya untuk closing, untuk jualan. Tapi mereka malah personal brandingnya kayak jadi konten kreator. Nah itu banyak juga. Sebenarnya personal branding itu harusnya sesuai dengan apa yang kita mau tuju. Kita mau jualan ya personal branding kita harus sesuaikan dengan kita jualan. Berarti views dan engagement nggak seberapa penting. Itu angka yang penting, tapi bukan angka yang bisa jadi uang menurutku. Buat closing itu nggak ini ya? Tidak sesignifikan itu. Oh iya. Contoh followermu ada 20.000, tapi semua followermu itu ada di luar negeri contoh. Atau di luar Surabaya. Nggak mungkin beli properti Surabaya kan kamu. Betul. Tapi kamu punya follower cuma 1.000, tapi semuanya misal di Surabaya. Nah, ada kemungkinan lebih closing kan? Oh, targetnya lebih signifikan, audiensnya juga. Nilai bisa follower 10.000 semua di Surabaya, semua senang properti lebih bagus lagi. Iya. Jadi jangan samain ke artis itu kayak contoh artis, konten kreator itu kan peminatnya semua orang. Mangsa pasarnya, betul kan? Kayak properti kan enggak. Properti itu ya yang mau beli properti atau yang mau jual properti, jadi kan lebih niche. Gitu. Tapi kok kalau door to door gitu, apa keunggulannya dari sosmed? Oke. Sosmed tuh kelemahannya menurutku ya. Orang kan gak ketemu kita secara langsung. Mereka takut dibohongi. Scam. Takutnya. Karena banyak kan. Tapi kalau kita ketemu langsung kan tetap loh manusia itu atau orang itu kan akan lihat kita dari atas sampai bawah. Look-nya kita. Orang ini bisa dipercaya atau enggak. Gitu. Wujudnya ya? Betul. Kayak kalian cowok, misal kalian ketemu di sosial media, masa langsung mau pacari? Nggak mungkin dong. Tapi kok tetap aja mereka mungkin bikin misalnya ngelihat iklan kita di sosmed, pada endingnya kita juga akan ketemu mereka kan. Nggak mungkin langsung ambil kok. Betul, makanya jadi intinya kan tetap akan harus ketemu kan. Kan nggak mungkin dari sosial media langsung mereka pesen kan. Rata-rata kan ada itu sangat jarang loh. Jadi kan berarti keunggulannya dari kita door to door itu adalah orang langsung lihat kita dari atas sampai bawah. Orang ini bisa dipercaya tidak ngomongnya apa, gesturnya, body language-nya. Tapi keunggulannya sosial media lebih nggak capek. Karena kita bikin satu konten, kita sebar langsung ke 6.000, 10.000 orang. Kamu door to door 10.000 orang satu hari ya, kamu pakai ini voucher pijet setiap hari ya. Jadi sosmed lebih praktis, tapi door to door tuh lebih engage sama klien. Betul. Jadi sebenarnya sosmed itu lebih praktis dalam menjala
banyak customer. Iya. Tapi setelah itu harus ditemui, harus kayak door to door lagi, personal lagi, karena setiap orangnya kan beda-beda. Tuh. Kalau dari Koryo sama CBB, tantangan terbesar masing-masing tuh apa? Misalnya CBB sosmed tuh. Iklan di sosmed, atau kalau door to door tuh sering kena penolakan saat bagi brosur, atau saat apa tuh? Ya pokoknya saat canvassing terus kayak ditolak gitu. Siapa Bebek dulu? dulu lah, Bebek. Aku Iya, CBB dulu. kayak aku bilang tadi sih, aku udah nyoba door to door, kurang efektif. Terus kalau ditanya pun di sosial media, penolakan sama aja sih. Kita dapat 1000 database contohnya, pasti closingnya nggak semua 1000-nya sih, tetap ada yang namanya penolakan. Mau canvassing, mau sosmed, namanya penolakan itu pasti ada. Kalau buat aku tetap, apa tadi pertanyaannya? Tantangannya gitu ya. Kalau di sosmed itu, setelah kita dapat database kan kita gali dulu nih, orangnya perlu apa, mau properti seperti apa, harga berapa. Kadang kalau aku sendiri, aku barang atau properti yang tak listing itu kurang banyak. Jadi kadang kalah di situ. Jadi mereka beralih ke mungkin agent lain gitu. Jadinya customer yang aku dapat dari sosmed itu hilang. Tuh. Terus kedua, apalagi ya kalau dari sosial media ini, brainstorming kali ya. Setiap kali kita ngepost itu bikin ide mau konten apa, itu juga cukup menantang. Karena kan kadang orang juga bosan ya. Nggak cuma orang sih, algoritma pun bosan kadang sama modelan kontennya kita. Misalnya kayak cuma ikut tren joget-joget terus, atau cuman bikin tulisan-tulisan gitu-gitu. Itu juga salah satu tantangan sih. Kayak viewsnya cuma nggak nyampe 100, itu juga kayak padahal kita udah niat banget. Menurut kita editingnya tuh udah bagus, padahal kita ngepost yang nggak terlalu bagus secara resolusi, secara pengambilan, itu bisa naik gitu. Itu juga salah satu tantangan buat kita ya, yang sering-sering konten. Apalagi iklan juga kan tergantung juga nih si iklan nih jalannya seperti apa gitu. Maksudnya ngasih ke kita. Kadang kita iklan banyak, database-nya sedikit. Iklan sedikit, database banyak. Begitu sih. Kalau Korea? Tapi sebenarnya ditolak iklan sama ditolak di pribadi itu lebih sakit ditolak di pribadi. Iya. Lah, maksudnya langsung ya? Bisa kamu ditolak di chatting. Contoh nembak cewek aja, nembak cewek. Mau gak jadi pacarku gitu. Kalau ditolak, enggak gitu ya, sakitnya kayak ya wis enggak. Tapi bayangin kita wis lihat gini wis kasih rival aja pacar. Enggak, itu kan kayak sakit ya, karena kan kelihatan secara langsung. Jadi sebenarnya kalau door to door tuh paling enggak enak adalah ya ditolak. Itu paling enggak enak door to door, karena ditolaknya itu kan face to face, kita bisa kelihatan mukanya orangnya nolak kita gitu loh. Jadi iya, atau mungkin kayak suruh repot gitu. Tapi dulu aku paling sakit hati zaman dulu, itulah brosurku dibuang. Itu paling sakit hati, karena kan dulu kan nggak ada sosmed toh. Jadi misalnya ngasih brosur di mall, so kamar mandi, di kamar mandi ketemu brosurku dibuang. Paling emosi aku sih. Itu paling aku emosi. Wah, tinggal jalan sering tuh kita. Iya mungkin ya, tapi aku banyak ketemu di kamar mandi, nggak tahu kenapa. Mesti tahu di kamar mandi. Jadi aku itu mau kamar mandi loh, kok brosur kok di sini. Sungkan gue buang depan gue. Nah, jadi paling sakit hati itu sih. Tapi ada beberapa pengalaman yang cukup aku sakit hati itu di Lokno kurang pintar gitu. Awal-awal kita nawar-nawari orang, terus kamu harus berdebat sama klien, di Lokno nggak pinter, terus diomong salah jalan kamu nih properti, harusnya kerja dagang gitu-gitu sih. Dulu jadi kayak di Lokno, tapi itu awal-awal. Setelah kita sering door to door, sering ketemu orang tuh setelah 3 tahun, rata-rata aku setiap ketemu door to door, rata-rata aku direkrut jadi suruh kerja di mereka. Ayo masuk apa aja gitu. Ada beberapa sing aku punya pabrik nih, ngolahan wis. Ada beberapa juga disuruh nikah mbak anaknya. Dijodohin nikah langsung. bantu nih, bunganya itu. Serius nih banyak, tapi nggak di awal tahun. Awal-awal aku di properti, semuanya hinaan, iloan, meremehkan. Jadinya aku kayak ya untungnya mentalku cukup kuat sih untungnya. Jadi aku ini orang yang nggak terlalu banyak mikiri
diremehkan Orang lain. orang. Jadi contoh misal diremehkan orang, sakit hati nih, aku cari makan enak, wis Hilang. sudah selesai nggak apa. Moodnya balikan dulu. Balik, misal kayak olahraga sudah sebalik gitu. Jadi aku nggak cukup kayak, aduh terus aku isu aku Nggak berlarut-larut. Aku bukan orang sih kayak gitu. Jadi awal-awal selesai di situ, wis Iya. benar semua hinaan sih. Menurutku setahun pertama itu hinaan semua, menurutku hinaan semua karena kan zaman dulu beda zaman sekarang. Zaman sekarang ini masih banyak anak mudanya. Zaman dulu nggak ada anak mudanya, Maksudnya agent. Jadi kita pure ketemu tuh langsung kamu baru ya, padahal belum tentu baru kita. Tapi karena kita muda, udah langsung baru. Jadi kayak dites-tes gitu loh, misalnya agent senior gitu ya, udah umur banyak gini, saya tanya produk gitu, ini di mana lokasi nih? Ini harganya berapa gitu? Iya. Lek kita waktu zaman dulu udah masuk gini, wis berapa tahunnya di properti. Terus pertanyaannya, ini kamu jual piro sebulan gitu? Sebulan jual berapa? Terus bisa tanya lagi, ini api ta? Wis kadang marketing gue pinter ngomong tok gitu. Jadi kayak nggak ngomong produknya, ngomongin orangnya. Jadi kesusahannya di situ. Makanya menurutku zaman sekarang itu lebih cocok agent properti itu anak muda, cocok udah di era sekarang. Udah karena ada banyak. sosial media. Karena ada sosial media. Lebih cepat mana? Closing ngobrol langsung sama klien atau prospeknya, prospek klien, atau bangun engagement di sosmed? Ya pasti langsung. Pasti langsung. Ya setuju. Karena kita collect data aja sih by sosial media itu. Pada endingnya kita pasti kan ketemu. Nggak mungkin, properti itu mahal kan. Nggak mungkin lah mereka mau percayain kita gitu aja uangnya. Pasti ketemu kita, ngobrol, lihat barang, negosiasi. Jadi pas langsung. Contoh misal kamu join di properti baru 1 hari. Join nih hari ini. Yang mau tawari pertama sama, paling nggak pacar, keluarganya kita, teman-teman kita, betul nggak? Nah, berarti langsung lebih cepat closing mana dibanding kamu satu nih nggak ngomong siapa-siapa, nggak ngomong keluargamu, nggak ngomong keluarga pacarmu, nggak ngomong teman-teman, kamu iklan. Lebih cepat yang pertama. Pertama, karena kamu nggak usah melewati build trust dulu. Udah trust soalnya, betul. Loh kalau orangnya nggak trust kita, misalnya itu kenal kita, terus dia nggak trust kita. Berarti bukan temanmu. Menurutku teman yang baik itu adalah teman yang membantu kita gitu. Bukan ada sama kita waktu susah tuh. Iya. Itu bukan teman kan menurutku. Itu tuh ya kita cari aja orang-orang yang cocok sama dia. Jadi kan ada berapa orang-orang kumpul-kumpulan, kita nih susah bareng ya, kita solid ya. Itu enggak, karena mereka sama aja nggak mau kita maju. Teman yang baik cuma apa adanya. Bukan cuma apa adanya, kayak ya aku sama-sama nggak sukses, kita kumpul aja gitu. Nah, tapi ada beberapa teman-temanku itu yang malah misal dia bisa closing sama orang lain, tapi karena dia tahu aku agent, dia kan pilih beli aku meskipun tidak harus. Iya. Itu namanya temen, menurutku. Nah, cuma ada di masa susah itu bukan temen, itu dia cari temen. Anaknya. Cari temen. Cari teman senasib. Betul. Karena waktu temenmu itu yang kayak gitu itu sukses, tak jamin gak akan nyari kamu. Pasti nyari lah, Po. Gak mungkin. Terus dia bilang, udah sombong sekarang gitu. Gak bisa. Gitu banget ya. Iya. Jadi malah temen yang bener itu adalah berproses bersama. Gak perlu kumpul terus, tapi berproses bersama. Aku ingat tren kan jadi kepompong yang pakai sarung itu loh. Enggak ada, aku nanti tunjukin deh. Lanjut. Kalau Cece, apa? Ayo. Lebih cepat mana yang tadi ya? Yang langsung. Sejauh ini aku dari sosial media sih. Aku udah coba nawarin. Tapi itu cepet. Iya cepet. Nggak cepet lah closing. Lebih cepat sebenarnya teman-temanmu kan, cuma kamu dibujui aja. Tapi belum ada closing loh aku sama temen gue. Iya, karena kamu dibujui. Iya dah. Bujui itu apa? Dibohongi yang bayar 2 juta itu. Iya. Kamu nonton ini enggak? Iya itu. Tapi pada akhirnya aku closingnya tetap by sosial media sih. Iya, karena teman-temanmu berarti tidak berkualitas. Waduh. Ngomong Siroyo. Iya dong. Nih teman-temanmu, misal contoh teman-temanmu yang punya pabrik apa, teman-temanmu yang punya resto apa, kemungkinan bisa beli nggak? Bisa. Berarti dari kita muda harusnya kita juga pilih-pilih temen.
Nggak boleh musuhi orang, betul. Iya. Tapi harus pilih-pilih teman. Maksudnya teman deket ya. Terus iya teman yang sering kumpul di kamu sih kamu Iya. curhat itu harus teman yang kamu pilih. Ojo wah ini ada terus buat aku nih setiap hari tak ajak keluar mau. Itu nggak jelas itu orang itu pasti. Siapa ini? Enggak, semua aku banyak juga. Dulu punya teman sih kayak gitu. Tak kira ini temanku sohibku selalu ada setiap kita butuh. Aku sumpah rek, ayo malam-malam kita keluar gitu itu pasti malah nggak jelas. Ambil satunya keluar, sorry aku sih ada kerja. Kalau ada apa waktu kita susah, sih ini malah saya bantu. Karena mereka tahu berproses untuk sukses itu juga susah. Yang satunya tidak pernah berproses soalnya. Iya. Ayo teman-teman Medanku, tolong Ayo bantu di CBB Surabaya. closing. Oh, Gitu. CBB itu orang Medan. Iya. Bukan orang Eden, Oh, Batak itu Medan. Batak Medan. Iya. Nggak bodoh. Mana? Kenapa orang pernah dapat closing yang paling berkesan enggak? Banyak aku, Koreo banyak lah. banyak. Iya kan? Kalau CBB dulu deh, Repet aja dulu lah. yang belum pernah di-spill. Berkesan tuh harus yang ini dah. Yang Yang unik, yang lucu ya. Ya, yang susah. Yang horor, yang Horor lucu, itu. yang unik, yang Iya, aku pernah closing. Nah, ini closingan pertama dan belum ada lagi. Pertama jual Iya, maksudnya. aku closing pertama jual. Dia kan banyak sewa-sewa. Aku closing sewa-sewa, guys. Di waktu itu aku punya anak CG baru CG itu apa? connect group. Iya kan, connect group dia itu baru Komunitas. Komunitas komunitas rohani by gereja Nah, Kristen. Nah, dia tuh Iya, baru Church. Baik KMS Church. dia tuh baru move ke Surabaya, guys. Dekat Jadi dia Tinggal Gereja Marsyarum. KMS. dia orang Medan, Cimet. Nah, dia orang Medan. Cina Medan. Dia keterima nih di UNER kan, kedokteran UNER, masuk CG ku nih, terus dia belum punya tempat tinggal di Surabaya karena memang nggak punya keluarga sama sekali di sini gitu. Kenalan juga. Apa? Kenalan juga. Kenalan. Berarti bukan dari sosial media, dari kenalan tau ini. Iya. Jadi anak CG ku tuh kan karena aku orang Medan, ini nggak tahu ya, tapi memang kebanyakan anak CG ku tuh juga orang Medan, kebanyakan Wow. kota gitu. Jadi kenalan dari ini. Hotman Paris di tempat bukan sih? Kayaknya. Pak Otman Faris. Kalau mau buka Holy Wings lagi. Kalau ini sedang dibuka. Iya. Dan kenapa? Iya. Ya, oke, kembali ke topik ya, guys. Oke, apa tadi ya? Ya itu kalau siapa Itu kelas yang paling berkesan. Jadi waktu itu ketemulah sama temanku ini with papanya gitu. Ngobrol-ngobrol. Dia bilang mau cari apartemen yang luas gitu. Oke, kita ikuti. Aku ikutin lah. Sampai tahu nggak guys? 2 minggu loh. Jadi 2 minggu aku nganterin dia ke semua apartemen di Surabaya. Satu hari itu bisa sampai ada 3-4 apartemen gitu kan, bolak-balik kan kesel ya, setiap hari itu panas keluar terus makan. Yang paling tahu kita Gen Z ini juga kadang merasa itu kalau udah tua itu berarti bukan lagi gen ini ya, gue milenial apa itu gue Iya. Boomer. baby boomer aja. Boomer tuh Gen Z tuh kayak bahas apa ya gitu. Aku kadang kalau secara obrolan gitu, aku kayak Bahas kehidupan. kita kadang cuma diam makan. Aku ngirim listing, gimana Su? Cocok gak Su? Gitu-gitu. Jadi 2 minggu terakhir aku udah emosi dalam hati, dalam jiwa, ya kan? Karena belum nggak nego, nggak nawar, nggak bilang suka, nggak ada ngomong apa-apa. Dia aku udah nganterin dia nih ke semua apartemen di Surabaya. Untung nggak sampai Sidoarjo ya. Itu terus akhirnya aku waktu itu ngechat Koryo, aku mau menyerah sama orang ini, aku nggak mau lagi follow up dia gitu. Terus apa ya aku balas apa ya? Ya coba menyerang menurutku gak apa-apa. Iya, Kak Tari bilang jangan menyerah gitu. Terus dalam hati ya wes tak denger nolak Koryo kali ini gitu. Kali ini ya, habis itu enggak sih. Terus habis itu aku ngeliat susah suntuk, tak ajak makan. Habis itu ya wes kiai gitu, langsung UTC gitu. Berarti ada banyak ini ya di ininya. Terus kayak, oh ini aja. Langsung Gitu. itu. Iya. Habis diajak makan itu. Habis ajak makan langsung ngambil satu Tapi langsung 2 minggu gak mau ajak makan.
Bisa Yang bener jadi. itu. Oh, ada lagi. Ngajak Hah? makan. Nah, paling amazingnya gitu kan. Waktu apartemen yang dia dealin ini itu aku dapatnya dari platform lain teman-teman. Jadi sebenarnya ini aku nggak kenal pemiliknya. Cuman ada orang waktu dia posting di iklan itu, aku hubungin kan. Nah, kalau agent tuh kan bisa kerjasama sama agent kok Betul. Tapi misal komisinya jadi bagi 2 dong, jadi lebih kecil gitu kan. Nah, waktu itu yang aku closing ini, aku ngerespon 1 orang lah, dan dia tuh langsung ngasih aku pemilih. Jadi bayangin ya, kalau aku nyerah mungkin aku nggak akan closing jual gitu kan. Tapi di momen aku nggak nyerah di 2 minggu itu, selain daripada closing, aku closingnya jadi listing selling gitu. Jadinya yang aku dapat dari ini tuh jadi listingku banyak. sendiri. Jadi dapatnya lebih banyak. Itu menurutku luar biasa waktu itu. Iya. Berarti happy banget waktu kayak aku. Iya, Happy setelah dia iya. jalan susu doang. Orang kayak gue apa lagi? Ya tapi susunya buai banget. Aku setiap hari keluar sama dia itu makannya fancy lah. Dibayarin. Iya, karena aku dianggap anak. Karena aku teman anaknya kan. CGL-nya lah gitu. Trust di situ. Ya benar sih kata Goryo. Kalau kita ketemu langsung bisa dilihat gitu. Maksudnya oh, orang ini genai. Wah. Cuman kalau aku biasanya orang 2 sampai 3 kali sih baru trust sampai aku. Enggak tahu ya kenapa. Itu karena kamu juga terus orang. Itu sih benar. Karma itu ada kan. Ada karma. Zero yo. Trust issue Gen Z itu trust issue kok. Enggak sih, enggak generalize. Enggak lah, itu Enggak. orangnya aja kan gampang percaya di orang. Maksudku. Betul. CP langsung dipercaya. Iya sih. Makanya sering dibujuki kan. Enggak. Oh, Enggak jadi pilih dari Dibujuki kucing itu apa? Dia cara dibohongi kok. iya. Oh, Jarang lah. Jadi gimana ketemu langsung? bukannya Ceci yang pernah dibujuin? Iya. Dia pernah. Nah, Dia pernah. Nah, JP rasanya enggak pernah kok. Dia mesti kesalahan hidupnya itu terjadi atas dirinya sendiri. Jadi enggak, kalau kamu kadang dibohongi orang terlalu percaya lah, dia ini dibohongi sama dirinya sendiri. Jadi dia ngomong terus dia percaya sendiri kata-katanya, hatinya, pikirannya ngomong sendiri terus dia kenal lucu sendiri. sih. Loh iya beneran. Aku bayangin kayak Berkata orang yang bisa, makanya dia tuh kayak orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri itu cuma CP-nya sendiri. Kamu kepikiran? Iya. Jadi dia itu sukses atau enggak tergantung mindset dirinya sendiri. Itu bener ini kan JP. itu benar-benar apa? Musuhku adalah diriku sendiri. Iya betul, dia kayak gitu memang. Your big enemy. Iya. Kalau ke Rio gimana? Nanya aku. Paling berkesan. Pol. Paling berkesan banyak, tapi paling nggak masuk akal ada. Coba yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh, jadi waktu itu ini aneh juga sih sebenarnya. Aku kapan ke Banyuwangi. Di Banyuwangi jual sebuah produk apartemen. Itu waktu bukan Banyuwangi, namanya Rogo Jampi. Maksudnya ini udah lama Kak. Lama. Di Rogo, jadi Banyuwangi itu ada namanya Rogo Jampi. Kota Rogo Jampi. Oh iya. Terus habis itu kan door to door. Waktu itu door to door. Pasti. Rogo. Jambi. Ayo kalau. Jadi Rogo Jampi itu ini loh, tempat kelahiran Niko dan Son. Oh iya. Beneran ini. Jadi aku waktu kan passing di situ, itu ketemu papanya Kodarsono. Jadi papanya Kodarsono nitipin Kodarsono di sini sama aku. Itu dari Rogo Jampi itu. Biar nggak dilucu. Terus. Nah tapi waktu itu kan kita door to door, jadi sama temen-temenku 4-5 orang. Nah kita biasanya kalau door to door lu jalannya sendiri-sendiri. Iya aku nggak kayak kita ya. Enggak, Satu enggak. tim. Kita rodo nggak mau berbagi ya. Mencari gitu. Karena kita merasa pinter-pinter udah. Nah, jadi kita bagi-bagi sendiri. Nah waktu itu aku tuh kayak bapak di hatiku itu ada namanya sebuah toko namanya Ria Perkasa. Nah aku Kurang pe. apa? Kurang pe. Kok itu? Iya aku lanjut. Kok itu? Pria pergelangan. Oh iya, Ria Perkasa. Terus habis itu aku kayak di dalam hatiku kayak ide, nggak tahu itu dia soalnya Ria mirip Rio namanya, tak masuk di situ ketemu AI Susu sama ya anaknya juga gitu toh. Itu persis diajak ngobrol, aku ya juga kurang mengerti ngobrolnya apa, tapi panjang usai 4 jam. Dia ngomong 4 jam. Dia ngomong suwe, ngono aku saya ingin aduh susah gitu. Nggak ada juntrungnya untuk beli apartemen juga.
Jadi kayak Buang waktu. buang waktu mikir ke waktu itu. Iya. Akhirnya aku, ya wes sudah 4 jam selesai, capek kan dia ngomong 4 jam. Tokonya satu Rogo Jambi itu habis semua karena udah dikelilingi sama teman-temanku kan. Karena ya terlalu banyak. Ron kan 50-60 toko men. Iya. Dan itu aku cuma satu toh. Ya kemungkinan closingku kan ya Lebih cuma dikit. satu itu aja kan. Oke, terus habis itu aku pulang ke hotel. Itu kita ada kayak catering acara makan malam gitu. Kita ngundang semuanya, baru kita dealin di sana gitu kan. Waktu aku di hotel aku mandi. Waktu aku mandi gitu, aku tuh kayak dalam hati merasa aku harus handle AI ini. AI ini pasti datang dan aku harus handle AI ini. AI yang di toko. Yang di toko Iya. Ria Perkasa itu Iya. harus handle AI ini. Oke. Terus jam 7 udah ada yang berapa tamu datang handle semua kok. Aku nggak mau handle tamu siapapun karena aku yakin bahwa AI ini pasti akan datang gitu loh. Sampai aku minum susu, minum apa, pokoknya aku makan tok nggak mau handle klien. Nah itu acara jam 7 sampai jam 9. Sampai setengah 9 belum datang AI ini. Nah ini terus leaderku sing di properti bilang, wis kamu handle sing lain ae lho. Ono kesempatan closing enggak wis C, wis pasti iki kok pasti. Terus setengah 9 lebih dikit datang. Woi, seneng dong. Wah, seneng ya, seneng. Asal duduk dulu. Makan apa? Kan kita asupi makan dulu makan. Ngobrol. Itu kan waktu kan sisa setengah jam ya. Kan setengah jam. Aku belum sempat ngobrol, dia cerita tentang anaknya lah, apalah. Iya. Duh, ya gak apa-apa wes. Tak hadapi 9 kurang 5 gak salah. Bapak ditanya ambil aku, ini jualan apa Rio? Jual apartemen AI. Harga berapa? 2,6 M. 2,6 M. Oh iya. Menurutmu api ta? Ya api sih AI. Ya wes beli satu. Sampai beli satu AI. Bentar AI beli. Loh, sebenarnya gini loh Rio, tak omong itu ya. AI ini tidak suka apartemen. Jadi tidak usah beli AI, betul toh? Tidak usah beli. Tapi hatinya itu pengen memberkati kamu. Wah, aku bilang, ya jangan AI, jangan dong, jangan. Kan mahal 2,6 M bukan 210 juta. Gak apa-apa wis. Mungkin memang AI hari ini datang untuk memberkati kamu. Beli 2,6 M, menurut toh. Dari satu Rogo Jambi itu, yang closing cuma aku. Lainnya nyata datang waktu nggak ada yang closing. Yang closing cuma aku dari belas kasihan. Aneh juga. Itu yang bareng kerja. Ada satu lagi itu di Cepu. Di kota Cepu. Kota Cepu, dekat sama Bojonegoro. Ya, itu waktu itu semua udah keliling ke toko semua. Ada sing hot gaut. Aku tiba-tiba, kita kan mau mainan renang gitu. Kita kan hotelnya ada kolam renangnya. Itu di Cepu tuh hotelnya bagus-bagus tapi murah. Nah, terus siapa sih mau beli bola mainan? Gak ada sih mau. Bisa aku ae wes. Oh, aku beli sisa satu brosur selecek-lecek gitu. Wes kayak pungsat. Toko itu kecil, paling berapa main kayak di pasar gitu. Iya. Masuk iya ya. Misi mau nawari properti gitu. Oke ya wis, tapi ya wis cuma habisin brosur aja lah, sisa satu beli bola renang, main bola voli air itu toh. Mari dateng ibu sama anaknya dateng, terus habis dateng aku bilang, Bu itu Bu, yang itu toko bangunan beli satu. Ya wes, hitung no aku cicilan nih, tak hitung no per bulan 12 juta. Ya wes beli satu. Sudah gitu tok 1,7 M harganya. Terus mari gitu besok telepon aku pagi-pagi, Rio, kemarin aku beli itu harga piro sih? Kok gak ngerti Bu? Aku datang 1,7. Bu 1,7 ya? Gak apa-apa lah. Gitu tok. Ya dari toko mainan itu, datang. Jadi banyak unik-unik. Itu menurutku yang paling berkesan dua itu, karena satu orang bapak beliin karena pengen berkati aku. Yang kedua nggak nasi mau beli bola mainan, bola plastik itu aku sing beli, aku sing closing. Itu sih kalau aku sih paling berkesan sih itu. Kayaknya AI-nya itu emang kayak udah lama nggak didengerin orang gitu loh. Jadi sampai 4 jam, Mungkin 2 jam itu diladenin koreo. Mungkin sampai sekarang sih masih dekat sama aku. Jadi kalau ke Surabaya, Rio di mana? Di sini. Ayo ke sini makan ya. Makan berdua, Pizza Hut, makan apa? Wih. Aku juga kayak gitu sama susunya. Dia banyak juga di follow up agency karena dia juga buka
platform 123, jadi cukup banyak gini. Dia dianterin juga loh sama agent lain mau lihat rumah, lihat apa, tapi setiap kali dia suka dia ngirimnya ke aku, surveinya sama aku. Itu namanya trust. Tuh, Itu namanya trust. aku nggak tahu dia aku nabur apa nggak ada. Kalian nggak terharu kayak Terharu kan? Makanya kita ingat. Nah, waktu kan? itu terharu waktu itu. Sekarang? Ya, kalau closing lagi 2,6 lagi. Iya. ada nggak pengalaman gagal yang cukup besar gara-gara strategi yang kalian pilih, yang Koryo dan Cebebet Banyak. pilih cukup Banyak. besar, Gagal. Banyak. Besar. dan dari situ kayak belajar apa? Aku yang salah. Cebebet gimana? Apa ya? Yang rumah primer itu kali ya, Bu? Mungkin. Tapi aku salah di mana ya? Kamu salah milih temen. Iya, tak. Strateginya. Strateginya. Iya. Aku apa ya? Tak pikir-pikir. Masa itu, Bu? Apa ya strategi di sana yang salah? Enggak sih, itu kayaknya memang teman gue nggak punya duit sih. Kamu yang punya duit? Strategi. Apa ya? Jujur, aku ini bukan orang yang suka strategi sebenarnya. Atau kayak salah langkah gitu kan, cukup berpengaruh besar. Oh, strategi yang paling salah adalah waktu aku nawari orang tidak dekat sama Tuhan. Kenapa? Pasti gagal. Spill. Pasti gagal. Simple. Gak dekat sama Tuhan, kayak ini contoh ya. Ini fresh from the oven nih. Hari ini kesaksian. Fresh. Hari ini kejadiannya. Banget. Hari ini Kejadiannya banget. hari ini. Hari ini banget. Pantes gue datang lemes. Guys, Oh, enggak. kejadiannya Ini mujizat keren kok. Oh. Aku lama karena capek ngantuk Oh, aja. ya. Oke. kejadiannya 20 Maret. Jadi ini ada Satu. aku kan mari closing suhu cewek sewa. Ya kan? Nah, ini sewa ini sebenarnya harusnya 120 juta, tapi ini di bawah itu banget. Ya, di bawah itu banget. Akhirnya, tapi 3 tahun itu ya sewanya. Nah, aku punya temanku ini mau sewa ini tapi budgetnya minim banget. Nah, waktu dia akhirnya memutuskan untuk ngambil suhu ini, sebenarnya di over budgetnya dia. Sebetulnya. Tapi karena aku ini kayak tak paksa nggak ya? Akhirnya dalam hatiku tuh aku merasa harus tak paksa. Bisa ngambil tuh, percaya aku lah. Ini. Banyak orang menyalahkan aku kayak, kamu sakno tau mbak temenmu nanti temenmu ndak nyucuk, salah ngambil langkah, temenmu kayak panasan tok mungkin. Tapi dia akhirnya ngambil. Ya, terus temanku nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Habis ngambil itu. Terus saya kayak, aku nggak turu. Pikiran aku gak nyucuk ini. Takut juga kan. Akhirnya dari aku gak kepikiran jadi kepikiran. Akhirnya sejenak aku doa. Aku mikir gini, Tuhan, kan Tuhan sudah mengokekan ownernya harganya yang segini yang di luar harga pasar. Temenku juga sampai over budget, tapi Tuhan juga gerakkan hatinya untuk oke. Tuhan juga suruh aku untuk neken dan oke, dan terjadi deal loh. Berarti kan Tuhan kan membolehkan gitu loh. Iya. Untuk ini terjadi deal. Aku berdoa berkat ya Tuhan supaya dia ini nyocok dan diberkati. Amin. Hari ini ketemu sama aku lagi karena dia cari ruko kedua. Jadi dia itu ceritanya ada satu budget untuk satu ruko besar. Tapi di akhirnya karena suka yang di cewek ini, dia harus cari satu ruko kecil gitu. Iya. Nah, terus dia tak ngomong gini, dia kan stres toh, dia kamu ke gereja wae. Dia 2 minggu ini akhirnya ke gereja sama pacarnya. Setelah sekian lama tidak ke gereja gitu. Dia ke gereja, dia dengerin firman Tuhan gitu ya. Apa yang terjadi adalah waktu aku berdoa itu, kan berdoa hari Minggu toh, minggu lalu ya. Tiba-tiba di minggu ini dia tuh mau deal besar sama salah satu di bisnisnya dia yang mau dibuka di cewek ini. Dia mau deal sama salah satu brand besar di Surabaya. Lah tak sebut pasti semua orang tahu. Dan itu kalau deal, ini Senin nih mau ngobrol, kalau deal itu akan nutup uang sewanya. Aku waktu dia ngomong kayak gitu, aku merinding. Menurutku, ya ini loh, Tuhan tuh luar biasa. Ini dia takut, tapi dia saat kembali ke Tuhan dia gereja, dan aku mendoakan juga. Kita sepakat mendoakan dia aku berdoa, mereka bergereja. Model sama yang nggak mungkin soalnya. Karena dia sama yang ini levelnya terlalu jauh. Tapi bisa karena apa? Karena Tuhan mau nutup sewanya itu, mujizat. Nah itu salah satu yang fresh itu, luar biasa itu. Aku tadi, luar biasa juga ya. Aku sampai, puji Tuhan gitu.
Wow. Gitu. Ya, Boy. Berarti ini dari strategi yang kurang jadi berkat gitu ya, Kak? Sebenarnya bukan strategi yang kurang. Awal itu aku nggak terlalu neken karena aku wedi tau. Tapi akhirnya tak pilih untuk neken. Meskipun tuh takutnya kayak aku ini egois banget gitu. Harus posing gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku harus neken aja ini. Kan bisa jadi agent yang baik itu kan gini. Duh, kamu kan nggak cukup ya segitu. Ayo kita cari yang lebih murah. Yuk, nanti kamu gini. Tapi kadang kita punya agent. Kadang kita itu perlu untuk dekat sama Tuhan. Supaya apa? Waktu kita memilihkan sebuah ruko contoh. Memilihkan sebuah rumah. Itu kan pasti ada Tuhan waktu mereka beli itu. Betul nggak? Contoh sewa ruko. Kayak mau mahal pun. Ada nggak sih yang tutup? Resto? Ada kan? Tapi ada berapa tempat tuh kok ini nggak tutup ya? Contoh kayak ada berapa ruko yang itu setiap buka apa tutup. Pernah nggak ketemu? Gonta ganti terus Belum sih. ruko atau rumah itu. Di Darmo ada loh sebenarnya. Di Darmo Permai itu ada itu ganti itu tutup terus. Tapi tiba-tiba waktu Misue ada di sana rame. Sampai sekarang saya bertahan. Berarti kan intinya lokasi dan sebagainya itu kita juga harus tentukan toh, kita harus bantu karena kita kan lebih ngerti. Iya. Nah, tapi waktu kita bantu dengan pemikiran kita ya tidak masuk. Kita bantu dengan Tuhan, pemikirannya Tuhan, itu bisa jadi berkat bagi klien-klien kita. Ini kayak games Biskon. Mungkin Korea itu dari segi yang jadi berkat gitu. Iya. Aku dari yang segi failnya. Tadi kan lain gitu ya. Kalau aku strategi yang salah sebenarnya bukan strategi ya, tapi lebih ke nunda-nunda balas chat. Tapi ini pernah sekali tuh yang agak bikin, maksudnya tak bawa ke dalam pikiran. Nah, biasanya kan aku kayak agak lebih cuek. Ya wes aku kayak pede aja, besok masih ada klien gitu. Nah, kali ini waktu itu aku nganggap sepele sih. Jadi waktu itu ada satu klien itu aku dapatnya dari TikTok juga. Dia nyari waktu itu Denver 2 bedroom beli gitu. Terus waktu itu pas aku chat udah malam-malam sih. Tuh dia bilang aku mau viewing gitu, mau visit besok. Tapi waktu besok itu aku harus pagi-pagi dia tuh mintanya sekitar jam 1. Sedangkan aku jam 12 tuh harus pelayanan, guys. Nah, aku mikirnya tuh kayak gini, ya aku nggak gali lebih detail sih tentang customer ini. Bolehlah nanti tak bales nanti, terus nanti tak tawarin viewing setelah di luar weekend gitu, maksudnya setelah mungkin Senin, Selasa gitu. Ternyata pas besoknya tuh aku tanya lagi, boleh nggak Kak tak janjiin misalnya hari Senin atau Selasa gitu. Terus dia bilang aku cuman sampai besok nih di Surabaya. Nah, karena aku lama balas, aku baru bacanya itu agak maleman. Akhirnya padahal kan sebenarnya aku bisa atur strategi, aku bisa lempar ke kantor, ke marketing lain, bantu visit sama orang sama marketing lain gitu. Tapi waktu itu karena aku mikir aman lah gitu. Asumsi. Terus besoknya setelah aku follow up, aku tanya gimana Kak masih ini mau nggak gini. Terus dia bilang enggak, aku udah sama sama agent lain. Aku nyari kemarin ketemu, terus aku visit gitu. Tetap tak follow up. Dia ngasih tahu unit berapa ini bla bla bla, dan kebetulan yang dia cari itu aku kenal. Ya yang udah dia visit itu aku kenal ownernya gitu. Tapi walaupun aku tahu gitu ya, karena yang namanya udah ketemu, tetap dia lebih trust sama si agent yang dia udah ketemu ini gitu. Tetap nggak mau sama aku. Itu salah satu akhirnya deal gitu. Jadi aku mikir agak oh iya ya, kok aku sepele banget gitu. Itu salah satu yang fail ya. Padahal aku bisa kasih ke marketing deal kan lainnya gitu. Oh emang bisa itu? Ya boleh dibantu. Boleh. Nanti akan bagi. Soalnya aku jarang fail, jadi asik. Jelasin yang fail tuh susah. Iya. Belajar untuk tidak menunda terus ya. Amin ya. Mohon jangan menyerah ya Koril ya sama kita. Enggak menyerah. Jangan menyerah. Kira-kira agent properti sekarang itu bisa nggak sukses tanpa sosmed? Susah. Bukan nggak bisa ya, susah tadi. Ya susah, karena semua orang sekarang cari properti di internet. Kalau kamu tidak ada di sana, ya berarti kamu tidak bisa jualan. Intinya kan di mana uang berada, di mana kerumunan orang ada, kita harus hadir di sana. Sesimpel itu. Kalau kita tidak hadir di sana, ya kita ketinggalan. Contoh, semua orang jualan di daerah Surabaya Barat, contoh. Tapi kamu Bapak jualan di dekete
Suramadu contoh. Tapi dengan contoh misal, bukan Suramadu jelek, tapi Suramadunya itu misal orang di sana jual bebek, jual ayam, rame. Tapi kita bapak di situ buka kayak yang mahal, kopi tapi harganya 100.000. Gak ada yang beli. Padahal sebenarnya kopi 100.000 itu ramenya di lokasi tertentu. Contoh kayak gitu kan sama aja. Kita properti ramenya sekarang di mana? Di sosial media. Jadi kalau kita tidak ke sana ya gak dapet. Iya, setuju. Aku pernah diceritain Korio, salah satu agent apa namanya? Kok siapa? Siapa kok yang klinis? Kawan kok sering yang kemarin terakhir lihat rumah mewah. Apa? Yang rewai. Siapa namanya? Sentosa. Iya, Kok Santosali. Kok bilang dia nggak terlalu aktif di sosial media kan? Sebenarnya dia juga post di sosial media. Tapi postnya cuma foto-foto, tapi post. Nah, waktu itu Korea sempat bilang kayak gitu. Terus aku mikir gini, masa sih Kok Santosali itu nggak main sosial media di zaman sekarang? Jadi Kok Santosali cukup banyak ya jualannya ya? Banyak jualannya. Dan kata Korea, nah waktu aku penasaran. Nah, aku masih main Facebook nih teman-teman. Sometimes ya untuk keep in touch lah ya sama orang-orang di daerahku gitu. Nah, sama ya. Nah, waktu itu aku ngeliat Santosali lewat gitu kan. Apa sih? Lewat Kayak Facebook. iya. Oh, ternyata dia iklan loh. Terus aku scroll, ternyata dia tuh sering ngepost, gak hanya foto, Bu. Listingan dia yang mahal-mahal tuh tetap dia post di Facebook. Tapi nggak video toh, foto. Video Facebook, tapi maksudnya nggak ada dianya. Oh, iya, Cuman iya. kan itu dia pakai branding itu Santosali, bagus lah, Iya. profesional lah akunnya dia ini. Dia stylenya profesional gitu. Page-nya dia di Facebook tuh profesional. Jadi aku mikir, pakai kok. Cuman dia fokus di satu platform gitu. Jadi menurutku Santosali itu kekuatannya satu, apa kok? istrinya. Oh, iya. Beneran, adminnya ya. semua itu istrinya. Nah. Jadi Sentosa pernah cerita sama aku, Kok Sentosa pernah cerita bahwa kalau mau menghancurkan aku itu bukan ngambil marketingku yang top, Istri. tapi ngambil istri. Tapi nggak mungkin. Iya. Soalnya istrinya gini, Kok Sentosa itu listingannya banyak, tapi dia nggak tahu listingannya. Ingat aja kadang lupa. Yang ingat semua istrinya, yang masuk di sosial media istrinya semua, yang masuk di Facebook istrinya semua. Jadi memang mencari pasangan itu adalah investasi terbaik. Keren. Gitu, kata Kok Sentosa sih. Ya, jadi walaupun Kok Sentosa gen Alpha ya. Alpha. Astaga, milenial. Milenial dia tuh apa ya? Milenial. Atas milenial. Sorry. ya? Enggak, jadi walaupun kata Korea nih. Boomer bang, milenial. Gak tahu, milenial apa boomer kok? Atasnya satu, bukan boomer dong, apa ya? Milenial. Atas satu. Tengah-tengahnya milenial, baby boomer lupa. Ya itulah ya guys. Harusnya masih Mungkin milenial belum berarti. terlalu- Soalnya nggak ada internet. Ya, belum terlalu melek teknologi, tapi Hmm, ternyata karena sekarang udah makin canggih tetap bergerak di sana. loh. tetap. Uang ada di sana, kita ke sana. Jadi kalau tanpa sosmed kayaknya enggak sih kurang. Enggak, bukan berarti enggak bisa, tapi susah. berarti bukan pasangannya, istrinya. Ya itu saling Iya, membantu. Tapi iya. kan masih Korea? juga. Punya untuk Iya. deal kan terkenal pakai tim, it's okay lah. Oh iya, iya. Yang penting kan tetap bergerak di sosmed kan. Iya. Iya, betul. Kalau Koryo dan Cebebet cuma bisa ngajarin satu strategi ke agent baru, Oke. bakal pilih pakai metode yang mana? Sosial media lah. Kalau aku, Maksudnya atau door to door. Ya, kalau Korea pasti bisa dua-duanya lah. harus pilih satu kalau cuma pilih satu. Kalau aku sosial media. Zaman sekarang. Nah, zaman sekarang aku memilih untuk ini satu itu berarti dia nggak boleh pakai satunya. Atau dia lebih fokus yang satunya. Gitu ya. Dia harus kayak contoh lebih fokus 80%, 20%, 90%, 10%, atau 100%, 0%. 90%, 10%. 90%, 10%. Kalau untuk agent baru ya, door to door lah aku. Oh, Jadi iya, metode yang pertama kali Koryo ini door to door. Door to door. Why? Tetap ada 10% loh ya, 10% untuk sosmed loh ya. Iya. Kenapa? Simple. Kamu mau sesosmed apapun, leadsmu sebanyak apapun, nek kamu nggak pintar handle orang, kamu nggak akan closing. Kamu handle orang jago itu karena kamu sering ditolak. Dan tolakan paling berat itu adalah di door to door. Jadi kayak contoh agent-agent kita yang sekarang ada, yang top-top, itu rata-rata semuanya mulainya dari door to door. Kevin, Darsono. Itu semua dari door to door, tapi sekarang main sosmed. Iya.
Kan nggak bisa. Orang leadsnya banyak, tapi nggak bisa mulai juga nggak bisa. Agent baru loh kamu ngomongnya. Tapi Iya. kalau kamu mau sampai lifetime, agent lifetime, sosial media, lifetime. Kedepannya akan switch. Jadi misal sekarang 90-10 nih. Sosmed 90-10, door to door. Cuma butuh 6 bulan aja. Nanti harus 50-50. Terus nanti butuh 1 tahun, 6 bulan setelahnya lagi. 30 door to door, 70% sosmed. Sampai nanti 80-20. Menurutku. Karena agent sekarang tuh lemah-lemah dalam segi negosiasi. Salah. Negosiasi dan mental, setuju. Karena mereka tidak pernah ditolak Secara face. langsung. Nggak enak ditolak face itu paling nggak enak. Paling loro hati. Apalagi paling sakit hati apalagi cewek. Misal yang tidak pernah ditolak tapi sering menolak cowok. Si Bebet ya. Enggak, Ya kan cewek kan lebih sering nolak kan. Nah cowok kan lebih sering ditolak kan. Siruyo. Iya kan. Jadi maksudku lebih susah. Iya. Gitu. Oke, terakhir. Kalau Rio dan Cebebet mulai dari nol lagi. Ini nggak tahu apa-apa ya. Agent baru yang tidak berpengalaman, ilmu kalian nggak ada sama sekali. Negosiasi dan lain-lain itu. Oh nggak ada. Nggak ada. Kan dari awal, kalau dari nol. Oke. Bakal pakai strategi yang mana? Atau bakal pakai strategi yang sama kayak waktu Yang sekarang. Rio mulai dan Cebebet mulai. Waktu itu pakai strategi apa? Nah, bakal pakai strategi itu atau coba cara lain? Strategi tetap lah, aku door to door tetap. Tapi kesalahan waktu muda itu aku nggak senang nyari listing. Kalau aku memulai dulu cari listing, aku rapi sesuai dengan listing, nggak usah ngomong konten sih lah, listing ngambil door to door, listing open house gitu ya. Iya. Dimulai dari awal itu, menurutku aku akan lebih menghasilkan 5 kali lipat dari sekarang. Kayak menurutku. Kalau Cebebet, Nggak ada yang tak sesali juga sih dari strateginya. Nggak Jadi ada. aku secara mental juga karena ikut roadshow, ya benar langsung ditolak langsung. Enggak wes. Itu juga benar membangun mental. Sosial media juga ini. Cuman mungkin yang ditambahin strateginya gitu ya. Ada lah. Pengen bisa suka kayak Korea ngobrol sama Gensi kan Aku sebenarnya nggak terlalu suka ngobrol plus, dengan kamu. ya kan? Itu juga tapi itu juga salah satu skill loh, Gof. Tapi aku sebenarnya tidak terlalu suka ngobrol sama orang. Quality time sama orang. Sebenarnya. Tapi aku harus ngobrol sama orang. Ya, berarti kita juga harus dong, Gof. Betul. Kamu ngomong ya suka ngobrol sama orang kan. Harusnya aku harus lebih banyak ngobrol sama orang. Oh, Itu tepat. iya. Aku nggak terlalu suka. Kadang males juga. Iya ya, nggak dimulai dari suka dulu dah, Gof. Mana ada orang suka ngobrol sama orang terus. Aku juga sih, ayo kita bubar. Tapi kita harus. BTW, Korea ini apa, introvert, extrovert? Oh, aku mah ekstro 90%. Aku nggak pernah di tes sih. Tes, Tapi ya. pasti ekstrovert lah sekarang. 100% loh. Nah dulu aku introvert. Mosok, Gof. Semua temen SD gue masih ngomong aku dulu introvert. Kalau Cebebet, Aku berulang kali dites aku 60 intro, 40 ekstro. Aku introvert soalnya awalnya. Karena aku dulu orang yang duduk di pojokan, tidak pernah ngomong sama orang, terus tidak percaya diri, terus kalau ngomong di depan derde, pasti kayak gemeteran gitu. Tapi karena pekerjaanku gini, jadi terbiasa. ada tips nggak buat para introvert ini? Untuk bisa pede ngomong. Lebih, mungkin kita bakal tetap nggak suka bicara sama orang, tapi lebih bisa ngomong sama orang. Gini lah, aku satu. Kamu harus mengerti saat kamu berbicara sama orang, itu bisa mendapatkan uang. Ada peluang, contoh ya. Aku sering ngobrol sama istriku Vivi. Ada orang tuh kerja dari pagi sampai malam nge-grab, Gojek, capek enggak? Capek lah. Capek. Ada orang ngongko-ngongko di Excelso, ngobrol sama orang, hasilnya lebih banyak daripada Gojek di Grab. Karena negosiasi. Kita mau buka bisnis apa nih? Atau ayo aku mau kongsian, aku punya ide kayak gini. Gak punya modal dia. Tapi karena dia pintar ngomong, orang ini akhirnya invest sama dia. Jadi intinya adalah waktu kita pintar komunikasi itu mendatangkan uang. Dan menurutku. Jadi ojo ngomong orang itu datang uang karena kita kerja keras tuh. Enggak, kerja cerdas itu juga kerja cerdas itu bagi. Enggak ada kerja cerdas. Itu kerja cerdas itu. Menurut bukan kerja cerdas itu. Itu namanya adalah dia tuh melihat peluang. Dalam, jadi contoh
Kamu misal ketemu orang di mall. Oh iya, saya siapa? Iya, dah. Basa-basi itu. Iya. Tapi ada beberapa orang yang ketemu, sekarang kerja apa? Oh iya, aku sekarang properti loh, nggak cari-cari rumah, ta. Main kan? Satu nih dapat basa-basi, satunya bisa kemungkinan ada dapat listing atau dapat closing. Jadi bagiku, kenapa kita harus ngomong sama orang? Karena kamu butuh uang, kamu harus ngomong sama orang. Nah, aku kayak gitu. Aku belum ke sana, masih mau belajar dari Keri. Ini salah satu insight yang aku bawa pulang nih hari ini. Lalu memperhatikan soalnya, aku waktu lihat orang, aku kan sering tau, kita kan kantornya di mall kan. Iya. Kalian pernah nggak waktu lihat lewat sosial Starbucks, oh ngomong ke orang ini kok kayak santai hidupnya, tapi ngobrol sama orang pakai jas gitu ngobrol, kita lihat, terus bapak dia pulang, kita lihat tak jamnya bagus, kita lihat tasnya bagus, kerja apa orang? Kok bisa dia siang-siang kok kongko-kongko di situ? Berarti dia ini kan orang yang ngerti bahwa cara kerja dunia ini bukan hanya kerja keras. Kerja keras kuli oke. Tapi kenapa kuli ambil kontrak kuli sama arsitek desain ambil kontraktornya kayak sama? Orangnya. Nah, kontraktornya menurutmu kerja pagi sampai malam atau ketemu orang di kafe kontraktornya? Ketemu toh. Aku punya gambar kayak gini kok. Sing ngerjain deh setiap hari sama kulinya. Kenapa kayak sing kontraktornya? Dari situ udah nangkep berarti. Iya. Nah, kita marketing properti itu menurutku adalah jalan kaya paling masuk akal. Contoh, kamu kalau misalnya kerja programmer di pekerjaan mana, Sel? Kamu kerja ya. Terus tiba-tiba besok kamu butuh uang 10 juta. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya pakai kasbon kantor atau pinjam utangan. Iya. Setuju nggak? Iya. Besoknya. Property agent. Besok butuh 10 juta. Bisa nggak dapat 10 juta? Bisa. Bisa. Karena apa? Kamu bisa jual apapun yang hari itu bisa dapat 10 juta. Kamu akan kerja keras untuk jual, mau tua waris semua, database modal 10.000. Kemungkinan kamu bisa nggak dapat 10 juta, kamu pasti akan dapat uang. Jadi properti agent ini harusnya punya mindset saat aku keluar rumah, pulang bawa uang. Gitu. Wah, nice banget hari ini ya. Lumayan lah ya. Maksudnya kita berdua banyak belajar ya. Ya. Ya, jadi terima kasih. Energinya udah hampir sebenarnya berdua ya. Jadi intinya teman-teman, kita mau door to door, kita mau sosial media, yang penting kita jalan. Yang penting berproses. Yang penting jalan dan berproses. Betul. Gitu ya, semuanya tetap ada prosesnya. Gitu. Oke, guys, itu aja podcast hari ini. Sangat-sangat insightful sekali. Terima kasih. Ya, dan sangat memberkati. Semoga kalian yang nonton terberkati. Dan join juga sih. Join kita biar tahu lebih banyak tips-tips ya, bro. Oke, see you di next Bye. See you Deal di Talks. Bye-bye. Bye.